Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas edisi kelima. Kali ini masih membahas majalah MTV Tracks. Buat yang masih nanya bahas majalah ini, bahas majalah itu, diem ya. Saya cuma ngebahas majalah yang tempat saya kerja dulu. Ini edisi Maret 2005, covernya Slang. Slang dijadikan cover karena baru terpilih sebagai MTV Icon. MTV Icon tuh kalau nggak salah satu program dari MTV Indonesia yang mengangkat artis-artis khusus yang dianggap punya pengaruh atau apalah itu. Pokoknya intinya jadi MTV Icon bulan Maret atau April kalau tidak salah. Maret kayaknya sih. Makanya di edisi Maret ini MTV Tracks covernya MTV Slang yang sebagai MTV Icon, dan edisinya screen issue ya, alias edisi film dengan headline-nya kalau Slang ganti nama. Seperti biasa, yang menarik ya adalah kita membahas sedikit dari Om Leo ya. Di rubrik Getar Cinta kali ini dia memberi judul Aku Setia di Kau Sepia. Om Leo bertips mencari pacar yang setia. Nomor 1, kita harus mencari pacar yang setia karena banyak keuntungannya. Antara lain, kita akan senantiasa terhindar dari kecelakaan beruntun di jalan tol. Ini menyebabkan pacar kita akan tetap setia terhadap kita jika kita tidak tewas di jalan tol. Apa hubungannya? 2, kita harus bedakan antara pacar yang setia dan pacar yang tidak setia. Pacar yang setia adalah pacar yang akan setia menemani kita berkendara dengan menjaga jarak aman di jalan tol. Sedangkan pacar yang tidak setia adalah pacar yang tidak setia terhadap kita walaupun kita sudah menjaga jarak aman di jalan tol. Ketiga, jika ada dua pilihan, seorang pacar yang setia tapi tidak terdapat jalan tol dan seorang pacar yang tidak setia tapi menjaga jarak aman, maka kita harus memilih. Apakah kita akan menjaga jarak aman saat berkendara di jalan tol ataukah kita akan mencari seorang pacar yang setia? Nggak nyambung. Keempat, semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka lebih baik kita mencari seorang pacar yang bermanfaat. Beliau. Oke, ini ada Utopia di rubrik ada Klabetis dengan lagi menggarap album ketiga. Vincent belum jadi hot daddy, belum jadi idola anak muda. Vincent Desta masih di klub Betis. Ini Itong sepertinya ya biasalah ada problema kayaknya. Ada Ebit Beat Tora Sudiro ini dibikin feature panjang karena dia baru bikin film Banyu Biru, dan karena ini edisi screen issue maka diangkat bukan profil panjang sih, 2 halaman doang. Tora masih muda, belum banyak tato di leher. Ada Dewi Lestari baru rilis novel Petir Supernova yang kedua. Ada Lamb of God, ada Joanna Alexandra, terus Rosa, Tigre Cingi. Nah ini band-band yang entah kemana sekarang nih. Gama, Alakazam. Ini Jelly ini ada Joseph Sudiro yang kemudian nanti kita kenal di Fox, dan adanya Wahyu Sudiro. Band yang nggak tahan lama kayaknya. Ada Float sebelum hits nih, Float. Ada Eli, ini vokalisnya Geger. Ini acting in style ya, fashion yang ada di film lah, ini rempiknya si Nanda. Sigi Wimala sebelum jadi ikon lari ya, model, aktris, tentang dia katanya. Nah ini Slang. Ini saya yang bikin pertanyaannya. Waktu itu saya ingat ketika pemotretan saya harus ada liputan ke Jogja, terus saya bingung gimana caranya ya supaya nggak usah datang tapi bisa dapat tulisan. Akhirnya saya bikin kuesioner seperti ini supaya semua dapat pertanyaan yang sama. Ini kalau Abdi kan, saya ada nanya, kalau Slang terpaksa banget ganti nama, lu bakal milih nama apa? Kenapa? Kalau Abdi bilang, biarin Bim aja yang nyikirin deh. Kalau kakak bilang blank, cuma beda S sama B. Bim, blank, cuma beda S sama B. Kalau Ivan bilang Blue, jadi kalau dipanggil Blue Band. Ivan. Kalau Rido, Slang Perjuangan, kayaknya kalau ganti nama ya bubar. Kalau Slang ganti nama, kalau kata kakak bilang Tum Band, TOOM Band.
karena pasti jobnya akan berkurang. Jadi pas manggung orang akan bilang, tumben manggung. Cuma ini kasihan, saya nggak tahu siapa yang milih foto ini. Ini Ridonya lagi merem loh. Aduh. Ya itu. Ini kita lihat lagi, ada The Killers, siapa, Michael Bublé, Good Charlotte, Muse Concert, apalagi ini, apa, iklan. Oh ini liputan MTV Icon. Ya MTV Icon itu, ya MTV Icon yang pertama di Indonesia ternyata. Tapi kayaknya setelah itu saya tidak tahu apakah ada lagi MTV Icon berikutnya, karena ya MTV Indonesianya juga nggak tahu, ya bubar. Ada liputan soal tribute to Dream Theater, Volcom, terus apa nih, ini nih, ini pertama kali saya nonton di Upstairs. Ini liputan mereka rilis ulang album Matraman. Saya pertama kali nonton di Upstairs di acara ini tanggal 9 Januari 2005. Saya kasih judul Dan Malam Itu Mereka Berdansa karena pas saya dengar lagunya dan lihat manggungnya keren sekali. Saya pertama kali tahu melihat di Upstairs manggung. Sejak saat itu 9 Januari 2005 itu saya jatuh cinta pada di Upstairs. Ada liputan video klip Juwita Malam karena Slank soundtracknya Banyu Biru kalau nggak salah. Iya, mana sih coba gitu. Iya, soundtracknya Banyu Biru itu Juwita Malam Slank. Ini ada liputan apa lagi? Yang tidak ada yang seru, ini event-event biasa. Nah ini rubrik. Nah ini feature panjang soal WhatsApp Indonesian Cinema katanya. Apa kabar film Indonesia? Belakangan industri film Indonesia yang sempat terpuruk mulai menggeliat. Banyak film lokal diproduksi filmmaker kita. Perhatian masyarakat terhadap film lokal pun mulai menuju ke arah yang menggembirakan. Aha, era kebangkitan film lokal? MTV Tracks mencoba membuktikan apakah benar film Indonesia sudah siuman langsung dari balik layar. Ya 2005 memang belum seramai sekarang ya film Indonesia. Belum ada yang jutaan-jutaan lagi karena kemarin beberapa tahun belakangan kan, yang beberapa tahun lalunya terlalu banyak film esek-esek dan ya begitulah. Nah ini 2005 baru diperkirakan bakal bangkit. Ini ada salah satu kutipan dari Erwin Arnada katanya, masalahnya pajak ini nggak tahu larinya kemana, padahal kan kita butuh return tax yang seharusnya dikembalikan kepada produser. Kalau katanya Dinata, kalau tidak hati-hati maka industri film kita bakal kayak dulu lagi. Alhamdulillah ya, dari 2005 sampai sekarang industri film Indonesia ternyata tidak kembali ke dulu lagi dan masih menggembirakan. Ini lagi-lagi dari dulu persoalan selalu sama nih, ada kutipan dari Santi Harmain, produser. Pemerintah kita nggak ngerti budaya mana yang harus masuk politik budaya nasional, itu makanya dukungan dari pemerintah belum terlihat. Ya sekarang masih udah ada lah dukungan dikit-dikit, suka ikut nobar ya presidennya. Media juga harus bagian dari film, artinya media juga harus support, kata Erwin Arnada. Ini ada soal ini yang ada Fauzan Rizal, film seni itu bermata dua, luar biasa. Angga Dwi Sasongko sebelum menjadi sutradara yang kondang, dia udah mulai bikin film tapi belum setenar sekarang ya. 30 Coolest Musical Characters on Screen. Ini membahas karakter-karakter yang ada di film yang berhubungan dengan musik. Nomor 1 Cassandra Wong yang dimainkan sama Tia Carrere di Wayne's World, Party Time. Nomor kedua Jim Morrison. Berikutnya terakhirnya kita lihat siapa nomor terakhirnya itu dari atas itu. Ada Casey dari film Hard Rock Zombie, sebuah kelompok band yang terdiri 4 orang dibunuh secara misterius di sebuah kota zombies bernama Grand Guignol. Silakan cariin Hard Rock Zombies. Sebagian besar ini Salman Aristo ya yang bikin, karena dia sebagai si gila film.
Ini ada artikel dari Riri Riza, memimpikan kejayaan film Indonesia di televisi Indonesia. Oh, ini Revalina S. Temat. Saya yang wawancara nih. Ini rubrik fashionnya ada Vino Bastian. Vino Bastian belum jadi Wiro. Masih bisa diajak pemotretan dengan budget murah. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa pasti. Wah, ada special report ke Aceh ini setelah tsunami ya waktu itu, setelah Aceh dilanda tsunami, Pemred kita Hagi Hagoromo ke Aceh bersama Richard Sambera dari FHM Indonesia dan Vira Basuki dari Spice memberikan bantuan dan sekaligus meliput. Ada MTV Jaya prank call-nya Rosa ngerjain dulu suaminya Yoyo, ada Ica, ada Meli Potret sama Candil Serius. Jadi dia bilang disuruh ada job manggung ke Jepang, suruh diganti lagu rocker, kalau ke Candil lagu rocker juga manusia tapi pakai bahasa Sunda. Nah, disuruh ke Candil bikin terjemahan bahasa Sundanya, mau nggak? Wah, jangan aku, bahasa Sunda aku kasar banget, kata Candil. Tapi pas begitu 35 juta loh honornya. Wah, masa sih? Ya udah, mau aja deh. Suaminya juga dikerjain. Gara-gara semua denger 35 juta, mau. Percaya aja. Ada Rosa mau bawain lagu terus diganti lagunya jadi lagu bahasa Sunda. Ini ada Melly Guslau. Ini kayaknya Netral baru rilis album Hitam, keren sekali. Melly Intuisi itu yang oleh laki idaman lagunya. Itulah Celeb Choice-nya ada Manik Laluna sebelum menjadi ibu-ibu hijaber. Movie of the Month-nya Banyu Biru. Ini makanya tadi ada Tora di sana. Jadi yang dimasukin di rubrik-rubrik seperti ini kayak liputan panjang soal film tertentu atau ya event tertentu, ini bisa jadi bukan semata-mata karena misalnya ya memang ini filmnya bagus, Banyu Biru, tapi juga karena kedekatan produser dengan redaksi salah seorang editor, misalnya karena dia ini biasanya kalau di majalah atau di media itu memang faktor kedekatan sangat berpengaruh dalam liputan. Ya, atau kerjasama. Misalnya nanti logonya keluar di film, kalau kamu bertanya-tanya kok suka banyak logo di akhir film Indonesia, nah itu biasanya barternya dengan promo-promo seperti ini. Kalau di majalah dia dapat liputan panjang, atau kalau di website dia dapat tulisan yang berkelanjutan. Selain tentu saja kalau redaksinya menganggap itu bagus, tapi ya kurang lebih seperti itu. Pasti ada faktor, ya kemungkinan besar ada faktor kerjasama. Ada lagi Om Leo nih, puisi. Ketika kau cium mesra selangkangan milikku, pagi itu aku terbangun, seluruh dunia seperti menatapku. Tiada bintang di langit, tiada hujan di awan. Hanya aku seorang diri duduk dalam ketermenungan. Hanya kicau burung ababil. Tak terasa sudah 2 bulan aku menanti kehadiranmu kembali di sisiku. Tiba-tiba suara gemuruh melanda, menerkam. Ku coba untuk menengok keluar jendela. Astaga, sebuah patas AC jurusan Blok M Cibinong meluncur deras ke arah pintu rumahku dalam kecepatan tinggi kira-kira 240 km per jam. Langsung ke ending aja ya. Satpam yang menabrak tiang listrik juga tewas. Dipukuli istrinya yang marah karena melihat Pak Satpam tidur di dekat tiang listrik sambil memakai topeng celana dalam yang bukan miliknya secara pribadi. Dikasih rubriknya Lunatic Pom. Priceless Poetry by Om Leo. Udah. Sampai jumpa di episode berikutnya.